Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang situasi dan peristiwa yang terjadi di seputar dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian untuk kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi dan persoalan keuangan, mari kita berdoa bersama-sama semoga Allah segera memberikan keajaiban, solusi, dan jalan keluar teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama Picor Group P-Technic teman-teman. Ini kalau saya melihat, ini akun Twitter ini bagian dari core team teman-teman, dan dia kelihatannya untuk akun Twitter yang bernama P-Technic ini berfokus untuk menyelesaikan masalah KYC yang ada di dalam ekosistem P-Network teman-teman. Jadi Picor Group ini atau P-Technic ini adalah akun dari salah satu member dari core team yang fokus untuk membahas persoalan KYC. Kemudian kalau kita lihat di sini alamatnya juga di California teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini kalimatnya you can profit us with your operational problem. Jadi kita bisa meminta solusi apabila kita mengalami kendala-kendala teknis, terutama dalam persoalan KYC. Mungkin kita bisa komunikasi langsung dengan akun Twitter ini teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini akun Twitter ini juga di-follow oleh Dorisian. Kita tahu bahwa Dorisian adalah seorang pionir yang sampai hari ini memperjuangkan bagaimana harga satu koin P itu setara dengan harga 4 miliar rupiah teman-teman, atau 314.000 US dollar. Nah yang menarik untuk hari ini teman-teman, ini akun dari core team ini, member dari core team yang bernama P-Technic ini memposting tentang adanya rapat teman-teman di dalam core team. Jadi kita lihat di sini bahwa P-Network proyek blockchain ini mereka melakukan rapat, core team melakukan rapat pada hari ini berbicara tentang main network atau open mainnet teman-teman. Jadi kita akan membahas persoalan ini. Jadi P-Network ini adalah sebuah proyek blockchain yang berfokus pada aksesibilitas kripto melalui aplikasi mobile. Ini telah menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Kemudian baru-baru ini tim inti dari P-Network mengadakan pertemuan. Kalau kita lihat informasi ini, mengadakan meeting teman-teman pada hari ini, today's meeting. Jadi mengadakan pertemuan yang membahas perkembangan penting terkait jaringan utama dan integrasi ekosistem teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini yang dibahas adalah tentang integrasi ekosistem, dan ini dimasukkan ke dalam lembar kerja atau worksheet teman-teman. Sekarang mari kita bahas lebih dalam mengenai poin-poin ini dan apa yang perlu kita antisipasi ke depannya teman-teman. Jadi di sini ke teman-teman, kalau kita berbicara tentang fokus pada mainnet adalah jaringan blockchain yang beroperasi secara mandiri, tempat transaksi diverifikasi dan dicatat secara permanen. Jadi selama ini P-Network beroperasi pada jaringan uji coba. Peralihan ke mainnet menandakan kematangan dan stabilitas jaringan sehingga akan memungkinkan pengguna untuk benar-benar memiliki dan bisa menggunakan token P mereka. Kemudian dalam pertemuan tersebut, tim inti P-Network nampaknya lebih fokus pada pengembangan mainnet teman-teman. Dan ini sebenarnya merupakan kabar baik bagi para pengguna yang menantikan utilitas dan nilai dari token P teman-teman. Misalkan katakanlah kalau kita berbicara utilitas, contohnya adalah Fireset Forum. Jadi dengan adanya pembahasan tentang penguatan mainnet ini secara tidak langsung akan memperkuat utilitas yang sudah ada teman-teman.
Dalam pertemuan tersebut, core team nampaknya lebih fokus pada pengembangan mainnet dan ini merupakan kabar baik bagi para pengguna yang menantikan utilitas dan nilai token Pi. Jadi implementasi mainnet yang sukses teman-teman, itu akan menjadi langkah signifikan bagi Pi Network untuk mendapatkan kepercayaan dan adopsi yang lebih luas. Selain pembahasan mengenai mainnet, core team juga memasukkan integrasi ekosistem ke dalam agenda pada rapat tersebut, dan ini menandakan bahwa Pi Network sedang berupaya untuk terhubung dengan aplikasi dan layanan lain dalam dunia blockchain, teman-teman. Jadi integrasi ini dapat membuka berbagai macam kemungkinan seperti misalkan penggunaan token Pi. Jadi token Pi dapat digunakan untuk pembelian barang dan jasa pada platform yang terintegrasi, teman-teman. Kemudian juga transfer lintas rantai, token Pi akan ke depan akan dapat ditransfer dan digunakan pada blockchain lain dan memperluas kegunaannya pada saat open mainnet. Kemudian yang paling penting adalah peningkatan utilitas, integrasi dengan layanan lain pada saat open mainnet. Ini dapat menambah utilitas token Pi dan membuatnya lebih berharga, teman-teman. Jadi kalau kita melihat postingan dari salah satu member dari core team yang bernama Pi Teknik ini, teman-teman, fokus pada integrasi ekosistem menunjukkan bahwa Pi Network bercita-cita untuk menjadi lebih dari sekedar aplikasi mobile, teman-teman. Jadi mereka ingin Pi Network ini menjadi bagian yang terintegrasi dari keseluruhan ekosistem blockchain. Memang kalau menurut pendapat saya, teman-teman, masih banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan terkait dengan pengembangan mainnet dan integrasi ekosistem, karena proses ini membutuhkan waktu, kemudian keahlian teknis yang tinggi dan kolaborasi yang erat. Ada beberapa tantangan yang kemungkinan akan dihadapi oleh Pi Network. Yang pertama adalah keamanan jaringan. Jadi mainnet ini harus aman dan tahan terhadap serangan, teman-teman. Karena kalau sudah open mainnet, sudah jaringan terbuka, maka akan ada peluang bagi orang-orang yang ada di luar untuk melakukan serangan atau cyber attack, teman-teman. Kemudian standar dan interoperabilitas. Jadi integrasi ekosistem ini memerlukan kompatibilitas dengan platform lain, dan juga Pi Network perlu menarik developer dan dunia bisnis untuk menggunakan dan menerima token Pi, teman-teman. Namun meskipun ada tantangan, harapan untuk masa depan Pi Network tetap ada, teman-teman. Jadi kalau rapat hari ini di dalam internal core team yang membahas tentang fokus pada mainnet dan integrasi ekosistem ini menunjukkan bahwa tim inti dari Pi Network sedang berupaya untuk membangun jaringan yang kuat dan bermanfaat. Jadi dengan kerja keras dan eksekusi yang baik, Pi Network berpotensi menjadi pemain penting dalam dunia blockchain. Oke, teman-teman, demikian update informasi hari ini dari Pi Core Group, salah satu member dari core team, yang kelihatannya beliau ini fokusnya pada persoalan penanganan masalah KYC, teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap semangat klik petirnya, abaikan para hater. Kemudian bagi yang puasa, jangan diseruput kopinya, teman-teman, karena belum azan maghrib. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.